kita akan membuat project di mana kita ada 2 section. Nah, di sini langsung aja kita ke folder, kita buat folder baru. Di sini aku kasih namanya tugas. Terus di folder ini kita klik, kita open terminal, kita klik kode titik, terus kita enter. Nah, terus di sini kita buat file baru index.html sama folder yaitu src, dan juga di dalamnya itu ada input.css. Nah, terus kalau udah kita ke terminal, terus kita ke Tailwind, kita mau install si Tailwindnya ini. Nah, kalau udah copy langsung ya, nah baru kita mau install si initnya ini, Tailwind lagi, dan nah guys, kalau udah kita copy si Tailwind config ini, kita taruh di Tailwind config. Nah, kalau udah lanjut kita ke input CSS, kita taruh ke input CSS. Dan juga kita mau si input ininya itu berjalan. Nah, kalau udah kita ke HTML dan kita copy. Nah, di sini kita bakal ngoding di sini, guys. Nah, ini untuk tampilan awalnya masih kosong. Nah, ini kita hapus aja. Nah, terus ini aku tambahkan section. Nah, di dalam section itu ada div lagi. Nah, terus kita masukin image. Nah, di sini aku masukin folder asset yang dimana image-nya udah aku taruh di dalam folder tersebut. Nah, ini adalah bentuk folder asetnya. Nah, terus di sini aku masukin aset si kerjaan logo. Nah, jadi kan logonya tampilannya udah ada ya. Nah, berarti lanjut kita mau nge-design atau mau nge-style. Nah, di sini aku buat dulu udah sama li-nya. Nah, di dalam li ini aku tulis, aku buat class. Nah, kita ke Google Font dulu karena aku mau ngambil font Poppins. Nah, langsung aja kita ke get embed ini ke import. Langsung kita copy yang import ini, kita masukin ke input CSS. Kita masukin aja. Nah, terus kita copy juga yang ini, kita masukin ke Tailwind config. Nah, kalau udah, kita langsung ke index.html, kita font pompi ini kita panggil, guys. Nah, terus kita masukin teks XL terus sama font normal. Karena kita mau nge-styling si navbar ini. Karena kita di sini kita akan ngebuat navbar. Aku nge-style dulu, guys, ya, sebentar saya. Nah, di sini kita tulis beranda. Ini kita copy aja. Di sini ada layanan, ada portofolio, sama ada kontak. Ini kita stylingnya beda-beda ya, sesuaikan. Nah, untuk color ininya aku color birunya tuh cuman aku kasih di beranda aja, selebihnya tuh grey gitu. Cuman ini aku pakai kode karena ini tuh dari Figma sebenarnya, guys. Dari Figma, kode dari Figma. Nah, kita tambahkan nih flex biar dia lebih fleksibel. Ini di sini aku lagi ngatur dulu. Nah, di div ini kita tambahkan kelas juga biar dia lebih fleksibel sama justify between dan mt-nya itu 48 px. Pokoknya ini ikutin aja karena di sini aku juga lagi menyesuaikan. Nah, di sectionnya ini juga kita tambahkan class background white. Nah, kita buat lagi div baru. Nah, di dalam sini kita banyak banget buat div sampai aku juga sebenarnya bingung, guys. Sampai aku bingung, banyak banget. Nah, di sini kita buat lagi solusi bisnis digital. Nah, di sini kita akan nambahkan nantinya button. Nah, kita pakai font copy aja. Kita di sini cuma gunakan satu font aja. Tambahkan juga biar teksnya itu berwarna putih. Nah, terus untuk width-nya itu 244 px dan untuk height-nya itu 56 px. Nah, di sini kita tambahkan background color warna apa ya ini ya?
Nah, terus kita tambahkan teks juga, text center, sama rounded full, dan juga kita tambahkan PB-nya itu 15 px, PT-nya juga 14 px. Nah, di div ini juga kita tambahkan class, ML-nya itu 156 sorry guys, px. Di sini kita banyak styling biar ya tampilannya lebih bagus dan juga posisinya itu lebih bagus. Nah, ini sebenarnya aku menyesuaikan ini sama Figma. Figmanya nggak aku kasih Figma Sigma. Nah, itu nggak aku kasih lihat karena itu pasti bakal banyak banget makan waktu guys. Dan di sini kita buat lagi H1 yaitu bangun project impian. Kita di sini tambahkan div ya. Jadi dalam div itu ada H1 yaitu bangun project impian kamu dengan tim. Kita tambahkan font copy sama teksnya juga berwarna white. Nah, terus kita tambahkan class yaitu di sini kan project ya, project text. Nah, sebenarnya project text ini juga nggak apa-apa sih kalau nggak ada. Terus weightnya itu 455 px. Untuk height-nya itu 120 px. Nah, di sini untuk fontnya itu kita kasih font bold juga. Nah, kita buat lagi div baru. Di dalam div itu ada div lagi dan ada div lagi. Nah, di div ketiga ini Nah, oke guys, sorry tadi karena aku fokus, jadi aku nggak voice over. Nah, di sini kita tambahkan dot karena kita mau buat titik-titik di triangle-nya. Kita mau buat titik-titik. Nah, di sini kan kita bakal ngebuat dotnya itu ada 4 kan di sekeliling rectangle-nya atau di kotaknya. Nah, terus wait guys. Ini aku atur aja dulu untuk ukuran rectangle-nya. Nah, aku sini juga bingung guys, agak pusing karena banyak banget styling yang harus kita paskan. Nah, ini kita copy jadi 4 aja. Kita ubah dotnya itu 2, 3, 4. Jadi kan 1, 2, 3, 4 berurutan gitu kan. Terus untuk absolute-nya juga kita ubah jadi 3, sama 4, sama 5. Terus di div class yang kedua itu kita tambahkan bottom 0 aja, min 0. Terus di div ketiga juga kita tambahkan top min 0 juga, sama right min 1 sorry. Nah, terus kita tambahkan juga rounded full juga. Nah, jadi di dalam div ini itu yang dimana kita mau ngebuat rectangle di dalam
bulatan di dalam rectangle. Sorry guys. Nah, di sini aku tambahkan image. Side vector itu image yang kayak bentuk apa ya? Kayak pesawat pesawat kertas gitu loh, guys. Nah, terus sini aku modif aja. Si vektornya ini kan biar dia transparan. Uh, H1.
Terus kita saya percaya karena aku styling aku pakai teks 4x1, terus fontnya font bold. Untuk baiknya itu teksnya itu color ke grey gitu, tapi nggak tahu soalnya ini aku kan kopinya dari ini ya, Sigma. Sebenarnya ini tuh desain dari Sigma yang kita codingin. Sebenarnya aku buat ukuran dari Sigma itu nggak tahu kenapa di laptop aku atau memang bagaimana itu ukurannya tuh nggak pas guys. Aku juga nggak tahu kenapa di ukurannya itu nggak pas gitu. Kan di Sigma itu semua tuh ada ukurannya kan, dari fontnya, pokoknya semua itu dari apapun, sekecil apapun tuh ada ukurannya. Tapi pas aku styling tuh kenapa ada aja gitu, nggak kebesaran, kekecilan, atau nggak pas sama si ukurannya ini. Ada beberapa yang pas kan. Jadi aku kayak ngebuat styling sendiri biar lebih pas juga. Sebenarnya aku juga masih bingung karena di sini tuh banyak banget div-div dan kita tuh harus benar-benar perhatikan tata letaknya itu di mana. Karena kalau misalnya kita salah masuk div aja udah beda gitu. Ya nggak error, cuma kayak beda aja gitu. Jadi kan kalau udah beda begitu kan mau nge-styling apapun itu kan susah ya guys ya. Aku bingung sih mau kayak apa lagi. Soalnya kan di sini banyak kode ya. Kayak terus aku juga percepat karena sebenarnya ini waktunya itu lama gitu. Aku percepat. Jadi misalnya kalau misalnya atau apapun yang nggak jelas gitu, maaf banget guys ya, karena ya namanya juga aku masih belajar di sini. Ini juga sebenarnya tugas yang dari mana kita itu dikirimkan Sigma, project Sigma, terus kita codingin. Sebenarnya itu banyak banget sectionnya, tapi kata disuruh buat 2 section. Sebenarnya menurut aku tuh udah hasilnya tuh udah wow banget. Nah terus juga di bagian lihat lebih banyak itu kan ada panah ya, di situ aku copy linknya buat ngepanahin, karena kalau buat nge-styling itu ribet, jadi aku copy aja linknya. Nah ini tuh yang di CPG itu link buat panah, jadi kita tambahkan aset percaya pengen. Oke guys, thank you.